Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Kembali lagi di segmen mengomentari Kamen Rider Revised episode ke-20. Dibilang rame sih nggak terlalu ya. Rame sih, cuma kalau banget sih enggak sih ya. Masih banyak hal yang dirasa kecepatan di banyak hal. Yuk kita mulai aja gitu. Dimulai dari sisi kepahlawanan Hiromi ya, yang benar-benar murni di sini gitu, keren gitu. Kiranya nanti bakalan ada ya, semoga driver Henshin yang pas dan mumpuni emang buat si Hiromi doang. Bukan cuma kayak Demons gitu, ini jadi bahan kelinci percobaan. Saat Hiromi ingin Henshin dengan keyakinan diri juga gitu, bahwa dia berkata nggak apa-apa deh gitu. Mungkin Hiromi mati gitu, asal Henshin terakhir ini ya demi melindungi kebenaran gitu. Meski kebenaran absolut juga ternyata nggak ada di universe-nya Kamen Rider Revised gitu. Bener gak? Yang bener banget tuh nggak ada, yang jahat banget juga kayaknya nggak ada juga gitu. Semua ada tujuannya masing-masing. Semuanya menjadi semakin membias gitu, semakin mengerucut entah kemana gitu ya. Dua-duanya terlihat bias. Pertarungan antara Orteka, Gifterian yang nggak tahu siapa versus Iki, Vice dan Daiji, karena Hiromi di menit awal ditahan dulu nih, nggak jadi Henshin gitu gara-gara Daiji muncul. Jadi yang mengambil peran di sini adalah Daiji. Orteka yang sok berani menyerahkan badannya saat ingin dipisahkan oleh Rivai dan Vice di menit 1:35, kayak woi maju lo gitu. Taunya malah takut juga. Ya iyalah, nggak mau dipisahin user human sama deadman-nya gitu. Nah ini nih emang kombinasi Volcano Rivai dan Buried Vice saat Rider Kick emang harus berbarengan gitu. Baru bisa misahin raga dan wujud deadman selawan dengan Rider Kick. Saat Vice dihalau serangannya oleh si Orteka, karena bisa juga sih nggak mempan gitu di si Rivai gitu. Ya intinya satu Rider Kick doang dalam wujud itu, nggak bisa ngebuat raga lawan kepisah dengan wujud deadman-nya. Dan si Orteka yang udah kena damage pun bilang gitu sebelumnya, sebelum menghilang dia pergi gitu. Dia katanya kalau menahan serangan seperti ini udah mulai terbiasa. Ini menarik nih, pertahanan dari wujud deadman ini. Jadi bisa kelihatan di episode sebelumnya saat melihat Orteka jadi samsak itu, kebanyakan dia kalah mulu. Ya mungkin pembiasaan dia juga gitu, defense-nya bisa nambah level saat kena hantaman yang meningkat. Meski lewat dari itu, alias kalau lengkap gitu si Rivai dan Vice versi sekarang melakukan Rider Kick, tetap aja Orteka belum bisa menahannya. Nah kedepannya gimana Om? Kan Orteka nanti di akhir udah jadi dipisahin. Tenang gitu, nanti kita jelasin berbagai kemungkinannya gitu. Kita mau no komen gitu perihal Kamen Rider Live yang dengan mudahnya bisa ngalahin Gifterian hanya dengan mode basic. Seharusnya ya perlu effort lah gitu, dikit gitu, effort gitu. Soalnya mereka alias selain Rivai dan Vice di episode kemarin kelihatan agak susah gitu ngalahin Gifterian. Sama satu lagi, siapa sebetulnya user Gifterian ini? Kirain Chigusa, ternyata bukan. Agak kecewa sih, padahal natural aja gitu, kasih lihat dikit kek siapa yang jadi Gifterian ini. Kan di episode lalu gift stemnya jatuh nih dari tangan Orteka. Ya 3 detikan lah harus diperlihatkan gitu siapa yang ambil, terus scan sendiri ke tubuhnya gitu. Harusnya kayak gitu. Masalah batu Gifusama yang merespon kematian Gifterian dan merespon juga proses kebangkitan dari penyempurnaan sistem ulang Demon's Driver membuat Om Hige bertanya-tanya gitu, seperti apa sebetulnya sistem dari perwujudan Gifusama. Semua berhubungan. Jantung Bapak Iki yang gak ada, wujud visual Iki yang sering menghilang di foto keluarga, kecocokan anak-anak Igarashi dengan varian driver, batu Gifusama yang berjantung, Demon's Driver adalah driver dengan iblis di dalamnya. Semua ini kayak apa ya? Kayak paralel gitu. Dan bisa disatuin dengan misi yang mungkin harus diwujudkan. Om Hige jadi ingat gitu kayak Exodia The Forbidden One, di mana ia disegel, ya kan? Tangannya di kartu mana, kepalanya di mana, kakinya di kartu mana, kayak dipisah-pisah gitu, seolah-olah memang item yang sangat terlarang dan kekuatannya yang sangat wadidaw gitu, susah dikalahkan. Nanti juga pas proses pelepasan wujud Deadman Orteka yang dimulai, seringkali si Vice ini merasa puyeng gitu nanti gitu, atau pusing. Contoh di episode sebelumnya juga kayak gitu sih si Vice ya. Apakah dia adalah bagian dari unit kepalanya si Gifusama? Sebuah teori liar sih dari kami gitu, karena terinspirasi dari berbagai parts yang terpisah-pisah tadi. Ini yang membuat kami semacam penasaran banget dengan hal ini. Atau ntar semua wadah dimasukin ke dalam wujud Iki dan Vice sendiri, layaknya Yuji Itadori dari Jujutsu Kaisen, dan bakal meledak-ledak dalam beberapa waktu. Kayaknya sih enggak ya, kalau yang ini enggak gitu. Di logo Revised di menit 2:47 menjelaskan banget ini adalah segmennya Hiromi Parker atau Hiromi No Way Home. Ya gitulah. Pokoknya gitulah itu, ini segmen panasnya tentang Hiromi Kadota gitu. Igarashi Genta yang udah balik lagi ke rumahnya, keluarga Igarashi bersaudara.
Balik lagi gitu dengan menyembunyikan sebuah rahasia besar yang ada pada dirinya. Entah apa, entah semua bakalan berhubungan sama organisasi The Weeknd. Pokoknya dia pasti sih gitu, kata Om Hige, menyimpan banyak rahasia yang luar biasa. Tubuhnya aja gak ada jantung gitu. Selanjutnya ada Kapten Tabuchi yang udah damage akibat serangan episode kemarin. Dia berkata kepada Hiromi agar menjaga dan menolong Chigusa. Meski malah Hiromi nanti kita namakan malah membunuh Chigusa. Ini sedih banget sih asli gitu. Gifterian ini emang kampret banget. Cara yang emang bener pengecut kalau nggak ada kemauan dari korban gitu. Tragis banget lah. Kejadian Hiromi sampai didorong oleh kekuatan dari iblis Demon's Driver. Menampilkan banyak hal yang memang menarik untuk kita bahas ya. Kesiapan dari wujud iblis kuat tersebut mengumpulkan persentase nyawa inangnya. Itu untuk memunculkan kekuatan murni dari iblis. Ini keren banget sih gitu. Belum lagi kita masih dibuat mengawang-awang tentang bagaimana sistem ini dengan Gifu sama yang bisa jadi saling terkait meskipun terpisah-pisah. Sesama iblis, Vice ini lebih peka mendeteksi kehadiran iblis lainnya yang berada dalam Demon's Driver tadi. Satu yang Om Hige kritisi di sini adalah kayak kalian setuju gak sih, kayak kasihan gitu. Plus kesel juga, entah itu adalah karakter developmentnya, kenapa dibuat kayak gitu sengaja gitu buat Chigusa, ataupun mepet gitu, terpaksa gara-gara Chigusa cuma bintang tamu doang di sini. Kayak misalnya si aktrisnya tuh cuma dapat jatah syuting doang segitu gitu. Di sini dia malah baru nanya gitu ya. Ini di kejadian ini ya, Chigusa baru nanya apa tujuan yang sebetulnya dari organisasi Deadman dan Ortega. Tujuannya apa ya gitu kayak. Ini gila sih, kayak udah berbuat sejauh itu mengkhianati temennya sendiri dengan apa yang dia lihat dan bandingkan sendiri demi keperluan Ortega tanpa tahu basicnya Ortega kayak gimana, Ortega mau apa. Kayak konyol aja gitu dia bilang sama Hiromi dan juga Tabuchi di episode kemarin bahwa Phoenix tujuan sebenarnya ya jahat gitu dan egois kata Chigusa. Terus beralih kayak yakin ke sisi Ortega gitu tanpa mengetahui apapun. Dan ikut pengukuhan di organisasi Deadman tanpa tahu basicnya dan tujuan Ortega kayak gimana. Kiranya ini mentah banget gitu dan terlalu cepat, kenapa dia berakhir sekarang. Atau enggak kalau ternyata difikirkan dan sengaja, kasihan banget gitu sayangku Mbak Chigusa gitu harus tragis berakhir kayak gini. Emang bener-bener murni tamu gitu ya. Basicnya kayak cuma cewek tersakiti oleh organisasi Phoenix dan balas dendam aja, udah. Gak make sense juga gitu kalau ternyata basic Chigusa ini balas dendam gara-gara kematian Wakabayashi, kan apa gitu. Toh yang matiin kan para Deadman juga. Si Iki cuma matiin Deadman Chameleon doang. Kasian sih si Chigusa gitu, kayak numpang lewat gitu aja. Kalau akhirnya kayak gini, harusnya dikasih makna lebih lah gitu. Itu menurut Om Hige ya. Gimana menurut kalian tuh? Balik lagi, Ortega ini basicnya adalah anak pinter banget gitu dari dulu ya, dari bocil. Dia menjadi frustasi karena orang-orang tidak mengerti dirinya. Waduh, pengen dia mengerti secara lebih ya. Bukan dibully gitu sama orang-orang di sekitarnya. Ya terkesan kayak susah aja gitu bagi orang mengerti dia. Dan dia juga sulit untuk mengerti bagaimana dia pintar dan ambisius banget agar ya dimengerti ulang sama orang lain gitu. Ortega ini menganggap semua selain dia ini adalah bodoh dan terkesan sampah. Nah ini jelek banget ya. Sampai-sampai dia bertemu dengan pencipta Deadman dan diberikan mandat sebagai sosok penting di organisasi Deadman. Kalau kalian lihat di sini si pemimpin Deadman kelihatannya kayak sosok Hideo Akaishi. Entah mirip doang gitu, entah dari keriputnya, gestur tangannya juga ya agak-agak serupa gitu, menaikkan tangan dan lain-lain. Semua kayak jubah petinggi rahasia Deadman juga kayak gitu ya, khasnya serupa gitu. Dan Om Hige jadi berpikir satu hal. Jika yang bertujuan murni membangkitkan Gifu sama sesuai kemampuan dan kaidahnya adalah Hideo tadi, atau pemimpin utama Deadman dengan Ortega, jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka menjaga Aguilera sama itu ya memang buat tumbal doang. Bukan sekedar dongeng gitu bahwa Gifu adalah tunangan Aguilera sama, seperti yang dicuci otak bagi Aguilera. Meski nanti Aguilera malah jadi kedoktrin juga dan ingin mati pun demi si Gifu batu kampret. Jadinya ya Aguilera juga kayak pasrah juga. Gimana kalau memang bener gitu Aguilera sama itu murni tumbal doang. Banyak banget kemungkinan dan teori liar yang bisa dikembangkan, tapi nantinya relate dengan ini semua. Keren sih. Tapi Om Hige yakin juga adalah Ortega memang punya tujuannya sendiri. Dengan basic kepintaran tersebut pasti udah mah villain sadis ya, kita lihat aja ke depannya pasti gitu. Kayak tujuannya ya udah demi dirinya sendiri. Aguilera ini yakin gitu bahwa Gifu adalah pemimpin bahkan God gitu bagi umat manusia. Memimpin manusia menuju perubahan ataupun evolusi. Om Hige malah kasihan gitu lihat perjuangannya si Julio atau Furio atau Tamaki
yang emang bener-bener udah tobat kayaknya gitu. Minta tolong lagi dia sama Sakura di tempat dojo, semua demi Aguilera sama. Di lain sisi yang menarik, tujuan George adalah satu, membuat Kamen Rider sesuai kehendaknya sendiri, membuat Kamen Rider terkuat, Psycho Kamen Rider. Entah bakalan dia pakai sendiri atau dia gunakan buat keperluannya sendiri. Yang jelas dia adalah manusia egois di sini. Phoenix memang notabene adalah kita bisa nggak bisa gitu mengatakan organisasi baik secara seluruhan. Meski dengan banyak kecurigaan yang mengarah kepada itikat jahat dari organisasi ini, namun mengkritisi pilihan Chigusa yang ceroboh tentu sangatlah salah apabila mengikuti organisasi Deadman untuk mengabdi ataupun ikut bekerja di sana. Tiada yang membenarkan perilaku organisasi Deadman. Mereka murni egois dan juga sangat jahat. Di lain sisi yang sayang banget itu satu juga gitu, si dokter cantik Akemi Mikoshiba masih minor dalam kesorot kamera. Terus-terusan aja scene-nya di lab gitu, di tempat yang sangat gelap gitu. Boleh sih di tempat gelap, boleh ya, asal Akemi-chan ini ya bareng Om Hige. Oke, skip. Chigusa dan Ortega ini bertemu dengan Hiromi. Chigusa di sana berkata bahwa dirinya sudah tidak percaya dengan Phoenix. Tetap aja gitu Chigusa berdalih dengan yakinnya bahwa Phoenix adalah sosok yang tidak bisa dipercaya, yang jahat. Sekuat itu ya gak apa-apa sih. Emang bener juga gitu, tapi aneh banget gabung ke Deadman tanpa tahu tujuannya kayak gimana, tanpa diperkuat dengan alasan dan argumen yang jelas. Mau ngapain gitu, finalnya kayak gimana nggak tahu, yang dilawan siapa nggak tahu, memihak kemana nggak tahu. Terus orang yang gabung ke sini benefitnya apa? Terus amankah untuk semua orang dan masih banyak lagi? Kayak gimana gitu? Chigusa juga kayak labil banget gitu. Mungkin Ortega kayak bilang gitu, lawan kita Phoenix gitu. Dan dia tahu gitu, Chigusa tahu bahwa Phoenix jahat. Tapi itu nggak membenarkan hal itu dong, kurang kuat gitu ya. Ya akhirnya apa gitu, si licik Ortega tempel Gifu stem ke arah Chigusa. Dan jadilah Gifterian. Chigusa jadi Gifterian. Kita semakin gak tahu gitu, gak mau bahkan membahas siapa yang jadi Gifterian di episode kemarin gitu, yang kalah sama Daiji tadi gitu. Siapa gak jelas. Cuma keteguhan dan karakter dari Hiromi adalah yang terbaik gitu. Keren banget gitu. Om Hige cuma berharap dia next dapat form Kamen Rider-nya sendiri yang lebih proper dan dia banget, yang merepresentasikan dirinya sendiri. Yang menarik lagi adalah konsep team up ataupun kerjasama apa yang ditawarkan oleh Iki dan Sakura kepada Aguilera dan Tamaki. Di mana Aguilera tersenyum di sana. Proses dalam mengambil gift stem, ada kesepakatan gitu apa yang ditawarkan oleh Iki seperti apa gitu, bahwa kenapa nanti Aguilera ini bisa dapat lagi gift stem gitu. Tujuannya apa gitu. Ini adalah hal yang sangat menarik. Di menit 15:49 kita lihat di sini Iki dan Vice dimulai dari memakai formnya Megalodon, terus Pitera, terus Eagle, terus Mammoth, Genome dan banyak lagi, ada Lion dan lain-lain. Mungkin adalah briefingnya Shirakura CS kali ya. Biar form Genome motif Legend Rider tersebut orang-orang gak pada lupa. Soalnya belakangan ini makanya ya upgrade form terus. Pertarungan ya terus berlanjut di sini gitu sampai gift stem dari tangannya Ortega terjatuh. Aguilera dan Tamaki lalu mengambil itu. Mereka sepertinya membuat siasat lain gitu, entah akan diapakan sistem tersebut. Yang jelas di sana Vice berkata bahwa jangan lupain aku ya, katanya, kata si Vice itu. Entah maksudnya kayak gimana. Yang keren adalah perspektif Hiromi gitu. Hiromi keren banget lah ya saat mengerahkan jurus terakhirnya pada Chigusa Gifterian. Dia berkata bahwa jurusnya bertujuan untuk menyelamatkan jiwa Chigusa. Yap, yang penting sekarang adalah jiwanya tenang. Dia sudah menderita di tangan Deadman. Keren sih. Meski ya kita dari sisi penonton menyayangkan hal ini terlalu cepat dan tragis. Ya aktrisnya cantik gitu, ngapain cuma 2 episode doang gitu. Ya gitu, episode ini banyak ngerangkum doang sih, kayak akhir arc juga dari babaknya Hiromi dikebut waktu bisa. Hiromi di sini jujur keren banget gitu. Dia yang nahan Ortega juga, yang udah kena damage tadi dari pukulan berbagai macam dari Rifai dan Vice. Biar di Rider Kick sama Iki dan Vice, jadi Hiromi ini menahan si Ortega. Sekaligus menyelamatkan Hiromi juga gitu dari efek Demon's Driver. Hiromi wajib sih dapat form Kamen Rider pengganti harusnya ya, karena next Demons ini bakal dipakai sama Ortega. Intinya gitu sih. Saat batu Gifu sama bereaksi lagi gara-gara wujud Deadman-nya Ortega kepisah dan semua ke ekstrak, si Vice jadi sakit kepala gitu. Apakah mengidentifikasikan suatu hal yang sudah kita bahas tadi di awal? Bagaimana ini ending misteri pengungkapan proses Gifu sama ini sebetulnya kayak gimana? Dan kita lihat saat Ortega ditahan dia malah senyum-senyum. Apakah benar dugaan kita tadi bahwa ataupun misal kalau si pemimpin Deadman adalah Akaishi Hideo, Ortega malah lebih dekat dengan tujuannya sendiri? Atau teori liar lain, gimana kalau misalnya yang pemimpin Deadman itu hanya iblis Hideo Akaishi doang? Bisa aja kan, sama halnya kayak Kagero gitu. Misal, nah ini contoh kasus spesial gitu, dapat tubuh inangnya 2 bisa dibagi-bagi gitu, kayak Planarian Deadman.
Atau bahkan bukan Hideo Akaishi sama sekali gitu. Ternyata bukan dia. Bukan dia yang jadi pemimpin Deadman. Tentu saja sangat bisa banget gitu. Ini ramai banget untuk kita tahu bagaimana kelanjutannya. Kita nunggu juga setelah Hiromi terpisah dengan wujud Demons tadi, bakalan kayak gimana ke depannya gitu. Bersyukur banget ternyata emang di sini Hiromi nggak mati gitu. Bu Dokter juga harusnya di-shoot lebih panjang sih ya. Dan by the way kayak bagus juga kalau nantinya misal gitu Bu Dokter tahu sisi lain kelemahan Demons Driver. Kan ini mungkin bisa dianalisa lebih lanjut gitu. Ini menguntungkan gitu bagi kita. Nah, pas Demons ini dipakai Ortega, kita lebih tahu gitu bagaimana kelemahan-kelemahan ini. Karena ini saran Bu Dokter juga gitu, proses pemisahan Hiromi dan Demons Driver tadi lewat Iki dan Vice. Sama Om Hige pun penasaran gitu sama bentuk mulut Vice gitu. Dia tiba-tiba membuka masker saat akan makan bersama dengan keluarganya Igarashi. Di episode minggu depan akan diceritakan juga gitu tentang Hideo yang berkata bahwa ada apa sih yang terjadi dengan Ortega alias Deadman yang memberontak itu, yang diinterogasi dan diperiksa secara mendalam oleh Phoenix. Entah ini cuma alibi doang ataupun bukan, ya itu tadi, kalau ternyata Akaishi bukan siapa-siapanya Deadman ya bisa aja. Ini adalah pertanyaan natural sekali. Terus ada penyusup ke area ataupun kediamannya Sakura yang nanti terhubung sama organisasi terbaru di bawah kepemimpinan Ushijima yang misterius. Organisasi bernama Weekend. Entah kenapa Om Higi ngerasa namanya agak lucu gitu. Weekend. Kenapa harus weekend? Apakah aktifnya cuma di Sabtu dan Minggu doang? Dan weekdays-nya mereka jadi PNS? Dan debut dari Demons-nya Ortega akan hadir di minggu depan. Siap-siap aja ya. Di sana juga Hiromi ada gitu, kayak damage terakhir mungkin. Entah bakal dimatiin atau enggak, kita nggak tahu ya. Yang kita mau sih semoga Hiromi nggak mati ya. Semoga muncul lagi di masa depan sebagai rider terbaru. Ya judulnya aja gitu, kayak dengan mempertaruhkan nyawa aku akan mempercayakan harapanku. Sedih banget gitu kalau Hiromi mati. Semoga ya kagak mati deh. Amin ya. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar, jadikan ini sebagai kolom forum ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.